Kaidah yang ke-28. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa batal dengan ijtihad. Apa arti ijtihad? Ijtihad masdar dari fi'il ijtahada. Yajtahidu ijtihadan. Idza badala wis'ahu wa taqatahu fi talabi amrin, yang mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk mendapatkan sesuatu. Nah itu badrul juhdi, memaksimalkan potensi diri untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Itu ijtihad. Kalau menurut ulama usul, istifragul faqihu atau istifragul faqihil wis'a li tahsili dhannin bihukmin. Ya, seorang faqih itu mengerahkan seluruh kemampuannya, mengeluarkan seluruh kemampuan berijtihadnya untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah hukum secara dhon. Ya, karena ijtihad itu tentu perkara dhonni. Makanya karena perkaranya ijtihad itu perkara yang dilandaskan atas dhon, maka nggak aneh kalau ijtihad ulama itu kadang berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Karena bersumber dari dhon. Tapi kalau itu perkara yakin, qat'i, seperti Al-Quran, ya, atau hadis-hadis yang derajatnya mutawatir, yang yufidul yakin, yufidul ilmi, maka itu tidak ada lagi di sana perkara yang menyelisihinya. Wan naqdu lughatan masdaru naqadha. Naqadha yang kudu, naqdun. Membatalkan. Lawannya adalah ibram. Jadi ibram dan naqd itu lawan kata. Kalau kata Syekh Labib, yang namanya ibram itu mengikat. Robat koyar butu, ribat. Itu al-ibram. Kalau naqadha itu kebalikannya, artinya melepaskan ikatan. Nah, itu secara bahasa ya. Terus apa sih makna kaidah ini? Nah, ini makna kaidah. Annal faqiha idza badzala juhdahu lidarkil ahkamis syar'iyyah bi tariqil istinbati wa nafadha ijtihaduhu fa innahu la yunqadu bi ijtihadin lahiq. Kalau seorang faqih, seorang ulama, seorang mujtahid itu dia berijtihad untuk mengeluarkan sebuah hukum, ya, untuk mengeluarkan fatwa tertentu dengan cara istimbat, ya, bitoriqil istimbat, nggak sembarangan ya, nggak sembarangan mengeluarkan hukum itu. Dengan cara istimbat, mencari dalil dan menelaah dalil-dalil yang ada. Setelah itu keluar hukum A misalnya, keluar hukum A. Terus tahun depan dia berijtihad lagi dalam perkara yang sama, tapi yang keluar hukumnya B. Maka hukum yang dulu, yang A, itu tidak bisa dibatalkan dengan hukum yang sekarang, yang B. Fa'innahu la yunqadu bijtihadin lahiq. Karena ijtihad yang dulu, yang menghasilkan hukum A, itu dibangun di atas ijtihad. Dan yang sekarang ijtihad lagi dengan perkara yang sama, tapi malah menghasilkan hukum B, maka hukum B ini nggak bisa membatalkan hukum yang A yang dulu. Karena sama-sama bersumber dari ijtihad. Dan ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Maka kita tahu kan dalam fikih Syafi'i, Imam Syafi'i punya dua qaul. Qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Irak. Dan itu tentu bersumber dari ijtihad beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ya apa enggak? Nah, kemudian kita kenal nanti di Mesir, itu namanya qaul jadid. Dan itu yang dipegang sebagian besarnya sebagai pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tetapi apa yang dulu pernah Imam Syafi'i fatwakan dalam qaul qadim, itu enggak otomatis batal dengan qaul jadid. Karena qaul qadim itu juga bersumber dari ijtihad, qaul jadid juga bersumber dari ijtihad. Jadi enggak bisa saling membatalkan. Makanya dari sini para ulama Syafi'iyah setelahnya yang menjadi muharrir madhab, yang pertama Imam Nawawi dan yang kedua Imam Ar-Rafi'i, itu muharrir pertama. Lalu nanti ada muharrir yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli, kan gitu.
Mereka dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i yang muktamad banyak, sekitar kalau tidak salah 20 perkara yang mazhab Syafi'i yang muktamad mengambil pendapat qadim, bukan pendapat jadid. Di antaranya adalah yang masyhur itu lamanya waktu maghrib. Ya, itu pembahasan di fikih lah nanti, bukan di sini ya. Itu contohnya. Kemudian Imam As-Suyuti berkata, qala Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala, ma'na qaulihim al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad adalah fil madhi, ay fil ijtihad al-madhi, walakin yughayyiru al-hukma fil mustaqbal lintifa'i tarjih al-an. Walihada yu'mal bil ijtihad al-thani fil qiblah wala yunqadu ma madha. Wala yunqadu ma madha. Nah, kemudian di sini maksudnya gimana? Ya, dicontohkan oleh Dr. Labib itu begini. Ini misalnya ada seseorang, misalnya orang namanya Ahmad. Dia mau sholat zuhur tapi bingung kemana arah kiblat. Maka ketika itu dia berijtihad dan dia menurut ghalabatul dzannya kiblat itu mengarah ke utara. Maka dia sholat zuhur. Terus ketika selesai zuhur, nah selesai. Lalu tiba sholat asar, dia berijtihad lagi. Ya, berijtihad lagi menentukan arah kiblat. Kemana arah kiblat? Ternyata ghalabatul dzannya, ijtihadnya adalah ke timur. Tadi zuhur dia ke utara, hasil ijtihad dia. Kemudian asar ijtihad lagi. Ternyata ijtihadnya hasilnya mengatakan ke timur. Maka apakah perlu si Ahmad mengulang sholat zuhurnya? Tidak. Karena keputusan dia untuk sholat menghadap utara ketika sholat zuhur itu bersumber dari ijtihad. Dan keputusan dia sholat asar menghadap ke timur juga berdasarkan ijtihad. Maka ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Kecuali kalau ternyata ijtihad dia yang pertama terbukti salah. Mungkin dengan dikasih tahu sama orang kampung di sana, nah, kata orang, tadi kamu sholat zuhur kemana? Ke utara. Asar kemana? Ke timur. Oh, yang betul ke timur, bukan ke utara. Nah, kata orang kampung tersebut, yang di situ, yang warga situ. Maka saat itu Ahmad jelas, ijtihad dia yang pertama, yang mengatakan sholat zuhur menghadap ke utara, terbukti salah. Maka saat itu baru si Ahmad wajib mengulang sholat zuhurnya menghadap timur. Karena apa kaidah yang kita pelajari sebelumnya? Ya, la ibrata bidzanni idza tabayyana khata'uhu. Ya, tidak dianggap dzan hasil ijtihad itu jika telah terbukti kelirunya. Nah, gitu. Nah, itu contohnya. Itu contoh dari penjelasan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Dalilul qa'idah, al-ijma'u 'ala al-'amal bimadmunil qa'idah. Ya, ijma'. Dalil ini telah menjadi ijma' para sahabat. Ya, karena dulu Umar pernah melakukan, ya, dalam masalah warisan. Itu kalau tidak salah ceritanya itu kan masyhur juga ya. Ketika datang suatu hari itu Umar memberikan warisan kepada ikhwah li'um. Ya, ikhwah li'um diberikan kepada ikhwah li'um tapi enggak memberikan warisan kepada ikhwah asyiqa. Kepada saudara seibu dapat dikasih sama Umar bagian warisan sepertiga. Tapi saudara kandung dari si mayit enggak dapat. Itu tahun pertama. Nah, balik. Kemudian di tahun kedua datang lagi orang lain dengan masalah yang sama. Lalu Umar mengatakan sama dengan hukum yang tahun lalu. Ya, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperenam. Nah, si ikhwah li'um ini dia dapat sepertiga, sedangkan saudara kandung ikhwah asyiqa nggak dapat apa. Sudah menjadi ijma' para ulama. Di antaranya Umar telah melakukan. Jadi Umar tahun pertama memutuskan perkara hukumnya A.
lalu di tahun kedua hukumnya B. Ya, maka kata sahabat, dulu engkau menghukumi perkaranya sama tapi hukumnya berbeda. Sekarang kok lain? Nah, itu kata para sahabat ya. Maka kata Umar, ya, itu bersumber dari ijtihad, maka telah lewat, dan sekarang juga bersumber dari ijtihad, maka tidak membatalkan ijtihad yang lama. Al-aslu fi dzalika ijma'us sahabah. Al-aslu fi dzalika ijma'us sahabah radhiyallahu taala anhum, naqalahu Ibnu Sabbagh. Ya, yang dinukil oleh Ibnu As-Sabbagh. Min tatbiqatil qa'idah. Law ishtabaha ala syakhsin ma'un tahirun binajisin fajtahada wa tatahhara bima dhanna taharatuhu. Kalau ada seseorang itu ishtabaha, ya, ragu atau samar bagi dia, ada dua ember, yang satu sama-sama berisi air, tapi salah satunya itu ada yang najis. Nah, dia ragu mana yang najis, apakah ember A atau ember B. Lalu dia berijtihad dengan cara melihat, jangan-jangan ini ada bekas bulu anjing misalnya, atau ada bekas liur anjing misalnya. Maka dia putuskan dengan ijtihadnya tadi bahwasannya Afwan, ini lagi hujan jadi sinyalnya jelek. Ma'dziratan ya ikhwah. Baik. Jadi ada dua ember, Jaringannya jelek Ustaz, putus-putus. iya ini ini lagi hujan di sini. Muskilahnya putus terus. Tes ini jelas ya? Dikit lagi insya Allah. Nah, Ustaz jelas. Semoga nggak putus-putus lagi lah. Muskilah ini lagi hujan jadi sinyalnya mati-mati. La haula wala quwata illa billah. Jadi di sini ada dua ember dan orang tadi ragu mana yang suci, mana yang bernajis. Kemudian dia berijtihad dan dia memutuskan ember yang A itu yang suci. Baik, ya. Tsumma arada at-tatahhur tsaniyatan. Lalu dia itu tadi bersuci untuk sholat zuhur. Nah, tiba sholat asar, dia ijtihad lagi. Ya, mana ember tadi yang najis, mana yang tidak bernajis. Maka nggak boleh dia berijtihad lagi di ember itu. Karena tadi kan di zuhur dia mengatakan ember A suci airnya, ember B najis airnya. Maka nggak boleh dia berijtihad lagi untuk menghukumi nanti air B yang suci, air A yang najis, nggak bisa. Karena di awal dia sudah mengatakan air B itu najis, air A itu suci. Nah, kalau dia berijtihad lagi nggak boleh dia berijtihad lagi untuk membatalkan kaedah, membatalkan hasil ijtihad dia yang pertama. Jadi tetap nanti ember B itu tetap dihukumi najis berdasarkan ijtihadnya yang pertama. Wa taghayyara ijtihaduhu lam ya'mal bi dhannihi tsani. Jadi tadi dia berijtihad ember A yang suci, ember B yang najis. Kemudian dia ijtihad lagi untuk taharah di sholat asar. Ternyata berubah ijtihadnya. Dia mengatakan, oh ternyata yang suci itu ember B, bukan ember A. Maka nggak bisa dia lam ya'mal bi dhannihi tsani. Nggak boleh dia mengambil dhon yang kedua. Li'alla yantaqidu ijtihadun bijtihad. Karena ijtihad yang pertama tadi nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Kedua, lau shalla syakhsun ba'dal ijtihad fil qiblah ila jihatin. Nah, ini tadi contoh yang kita jelaskan. Ada orang sholat zuhur itu berijtihad, sholat mengarah ke utara, misal. Lalu taghayyara ijtihaduhu sawa'un ba'da shalah au fiha. Baik ijtihadnya berubah setelah selesai sholat
ataupun saat sedang sholat. Nah, fasalla ila jihatin ukhra. Rakaat pertama menghadap utara. Kemudian rakaat kedua dia merasakan, oh yang benar itu ke selatan, maka dia putar ke selatan. Nah, gitu contohnya. Fala yaqdi ma fa'alahu bil ijtihadil awal. Maka tidak perlu dia mengulangi sholat di rakaat pertama. Hatta law shalla arba'a raka'atin li arba'i jihad bil ijtihadi fala qada. Jadi dia sholat rakaat pertama menghadap utara. Kemudian rakaat kedua dia berubah ijtihadnya. Dibilang ke menghadap timur. Kemudian rakaat ketiga dibilang menghadap barat. Rakaat keempat menghadap selatan. Jadi setiap rakaat berbeda-beda ijtihadnya. Apakah wajib mengqadha? Tidak wajib. Karena masing-masing arah tadi itu bersumber dari ijtihad dia. Karena ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Begitu pula tadi ada orang sholat asar, sholat zuhur menghadap utara. Lalu sholat asar dia ijtihad lagi. Ternyata yang benar menurut dia menghadap ke timur. Maka sholat zuhur tadi yang dia menghadap utara, tidak perlu dia mengqadha. Karena ijtihad dia menghadap timur itu berdasarkan ijtihad. Dan juga pilihan dia menghadap ke utara itu juga berdasarkan ijtihad. Dan ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Lau hakama qadin bi'adami iqamatil had fi syurbin nabidh au aksihi lam yanqud hukmuhum li'anna al-ijtihad la yanqudu bimithlihi. Kalau ada seorang hakim mengatakan tidak memberi hukuman had kepada orang yang minum nabidh. Apa itu nabidh? Nabidh itu syarabun masnu'un min ghairil inab. Minuman yang terbuat dari selain anggur. Kalau yang terbuat dari anggur itu namanya khamr. Ya, itu namanya khamr. Jadi nabidh ini bukan khamr. Karena kalau khamr itu hanya terbuat dari anggur menurut ulama. Ya, jadi nabidh ini ulama menjadi khilaf di sini. Khilaf. Kalangan Hanafiyah itu membolehkan minum nabidh selama tidak memabukkan. Qalil ghairul muskir. Kalau muskir, kalau minum khamr, kalau minum nabidh sampai memabukkan, maka ulama sepakat dia wajib kena had. Ya. Tapi kalau ada orang minum nabidh sedikit, cuman seteguk atau cuman sehisap saja, dan itu tidak sampai membuat dia mabuk, maka itu kata Hanafiyah la yuhad, tidak terkena had, tidak masalah. Nah, jadi ada dua hakim misalnya. Yang satu hakimnya, tapi kalau kata jumhur, mau dia minum nabidh sedikit maupun banyak, tetap kena had. Kan kaidahnya maka nakathiruhu yuskir faqaliluhu apa? Yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikit juga haram untuk diminum, kan gitu kaidahnya. Ya, kalau yang banyak itu haram, maka sedikitnya juga haram. Kata jumhur, nabidh itu sedikit maupun banyak haram. Orang yang meminum nabidh meskipun sedikit tetap terkena had. Itu kata jumhur. Beda sama Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan enggak, kalau sedikit itu tidak memabukkan dan tidak mengapa, kata Hanafiyah. Jadi khilafnya di sini kalau nabidhnya diminum sedikit. Tapi kalau banyak dan sampai derajat muskir, sampai dia mabuk, maka ulama semua sepakat orang ini kena had. Haddu syurbil khamr. Ya, sampai mabuk 40 kali cambukan. Nah, misalnya ada dua qadhi. Satu qadhinya Hanafi, satu qadhinya Syafi'i. Satu qadhinya Syafi'i. Lalu ada orang minum nabidh. Kemudian dibawa sama orang-orang menghadap hakim atau qadhi yang bermadzhab Hanafi. Kata orang ini, si fulan minum nabidh sedikit. Maka karena sedikit, hakim Hanafi tadi mengatakan, oh kalau sedikit berarti nggak perlu minum, nggak perlu kena had, la yuhad, karena sedikit. Terus orang ini nggak puas misalnya, kemudian dia bawa orang yang minum nabidh ini ke hakim Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kan jumhur itu kan, termasuk jumhur itu tetap dihukumi had, minum nabidh meskipun sedikit. Ajib.
Ya, hukum seorang qadhi bisa dibatalkan kalau dia menyelisihi ayat-ayat qat'iyah atau hadis-hadis yang sifatnya qat'iyyus tsubut wad dilalah. Karena hukum qadhi itu kan berdasarkan ijtihad, dan ijtihad itu sifatnya dhanni. Sedangkan dalil-dalil qat'i itu sifatnya yakin. Maka tentu nggak boleh yang sifatnya dhanni mengalahkan yang yakin. Atau ijma' qat'i atau qiyas jali. Ya. Karena ini derajatnya sudah sampai yakin. Qat'iyus tsubut wad dilalah lagi. Nggak boleh hukum qadhi, putusan seorang qadhi itu mengalahkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya sudah qat'i. Karena hukum qadhi itu levelnya ijtihad dan itu dzan, sedangkan ayat-ayat atau hadis yang sifatnya qat'i itu levelnya sudah yakin. Maka tidak dibenarkan mendahulukan hukuman qadhi daripada ayat-ayat atau hadis-hadis nas-nas syar'i yang ada. Maka saat itu kalau menyelisihi maka boleh dibatalkan putusan hakim tersebut. Wallahu alam bisawab. Ma'dziratan ini sinyal lagi kurang bagus ya, karena di sini lagi hujan. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa lewat WA saja. Ya, bisa lewat WA. Insyaallah kalau saya bisa saya jawab akan saya jawab. Nah, wallahu taala a'lam. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.